Halo, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Mengingat waktu sudah siang ya, sudah siang mau menjelang sore. Apakah kalian masih semangat buat belajar? Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsensi kalian terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir? Asma. Oh, berarti yang tidak hadir itu ada 3 orang? Oke, nggak apa-apa. Ini keterangannya izin sakit sama sakit ya? Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang bencana sosial. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu bencana sosial? Ada yang mau berpendapat? Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, Bapak, contohnya seperti perang, tawuran. Oke. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang bencana sosial. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengasih tahu bahwasannya ketika nanti belajar bencana sosial, Bapak ingin kalian memahami terkait dengan penyebabnya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan siklus mitigasinya seperti apa. Oke, paham ya sampai di sini? Ya. Oke, nah jadi sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, di sini Bapak sudah menyiapkan satu buah video pendek. Bapak ambil dari media sosial bernama TikTok ya, terkait dengan bencana sosial. Jadi nanti Bapak ingin kalian mau nonton terlebih dahulu. Setelah itu nanti Bapak pengen kalian satu orang yang ingin berpendapat dengan video tersebut. Boleh? Oke, nah hari ini kita nonton dulu. Ini tadi ya terkait dengan tujuan bisa dibaca. Anda menyaksikan breaking news Kompas TV, saudara. Pertandingan divisi Championship antara Persipura Jayapura menghadapi tim tamu Allianz FC berakhir ricuh. Usai peluit panjang dibunyikan, sejumlah pendukung tim tuan rumah dijebol pagar pembatas dan merusak sejumlah fasilitas stadion. Mereka kecewa dengan hasil pertandingan. Tuan rumah Persipura kalah 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Lukas NMB pada Jumat sore waktu setempat. Pasalnya saudara, dengan kekalahan ini membuat Persipura gagal lolos ke Liga Super musim depan. Sementara Allianz FC yang berada di posisi ketiga tahun depan akan promosi ke Liga Super. Dan saudara, kericuan juga meluas tidak hanya di area Stadion Lukas NMB, tapi juga di luar stadion. Sejumlah supporter tampak menggunakan beberapa kendaraan yang ada di lokasi. Menurut informasi massa, masih berada di sekitar area Stadion Lukas NMB. Visual akibat kekalahan Persipura Jayapura dari Allianz FC terus meluas. Ratusan supporter masih bertahan di luar Stadion Lukas NMB dan menunggu pemain dan wasit keluar dari stadion. Masa terus melakukan aksi anarkis dengan melempar aparat yang berjaga dan juga membakar sejumlah mobil yang terparkir di jalan masuk menuju stadion. Dari pantauan di Stadion Lukas NMB hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, sudah ada 2 mobil yang dibakar massa. Sementara itu saudara, para pemain Allianz FC bersama wasit yang memimpin dan juga tamu VIP masih bertahan di dalam stadion dan belum bisa meninggalkan stadion karena pintu keluar dipalang. Oke, dari
kalian yang sudah menonton video, siapa yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Oke, silahkan Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Naila. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bencana sosial yang telah ditayangkan baru saja. Bencana sosial pada video tersebut itu adalah kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan sepak bola antara Persipura dan juga Allianz FC. Hal tersebut terjadi karena kekecewaan dari para pendukung karena merasa bahwasannya hasil dari pertandingan tersebut itu tidak sesuai dengan harapan, sehingga terjadilah tindakan anarkis seperti pembakaran kendaraan, pelemparan benda, dan juga bentrokan yang menimbulkan kondisi menjadi tidak aman dan juga tidak kondusif. Nah, peristiwa ini juga dapat dikategorikan sebagai bencana sosial karena dilakukan oleh manusia dan menimbulkan kerugian seperti perusakan fasilitas umum, kerugian materi, dan juga ketakutan bagi masyarakat sekitar. Jadi pelajaran dari video tersebut adalah pentingnya sportivitas dan juga sikap bijak supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Cukup. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Jadi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan kalian, Arta, bahwasannya tadi memang di video itu bisa kita lihat bahwasannya ada konflik sosial di mana antara supporter bola Persipura Jayapura yang tidak menerima kekalahan seperti itu. Nah, jadi sudah baik. Terima kasih untuk Arta. Nah, jadi itu tadi merupakan salah satu contoh bencana sosial. Nah, setelah kalian mendengar atau melihat video tersebut, kira-kira apa itu bencana sosial? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Apa itu bencana sosial? Apa itu bencana sosial? Oke, silahkan Rodika. Baik, dari yang saya lihat dari video tersebut, bencana sosial adalah tindakan atau ulah manusia yang dapat menimbulkan kerugian seperti halnya fasilitas umum, bahkan korban jiwa, Bapak. Oke, ada yang mau melengkapi atau ada pandangan lain dari Herdika? Tidak ada. Oke, jadi benar. Jadi bencana sosial itu suatu tindakan yang disebabkan oleh manusia yang menyebabkan kerugian bahkan sampai mencapai korban jiwa. Oke. Nah, di sini ada Bapak sudah buatkan pengertian bahwasannya di sini adalah bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial. Nah, di pengertian itu bisa kita pada intinya itu adalah yang diakibatkan oleh manusia sehingga terjadi yang namanya konflik seperti itu. Dan biasanya konflik-konflik ini memiliki dampaknya seperti apa? Misalnya seperti yang tadi ada pembakaran mobil, entah itu adanya aksi tawuran dan lain-lain yang merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Oke, next. Nah, di sini kita akan bahas tentang jenis-jenis bencana sosial atau contoh-contoh bencana sosial. Nah, yang pertama di sini ada kerusuhan dan konflik. Yang pertama di sini ada konflik. Konflik di sini merupakan salah satu contoh bencana sosial. Nah, konflik itu sendiri adalah suatu permasalahan yang terjadi, misalnya adanya akibat perbedaan pendapat antara kelompok dengan kelompok, atau misalnya perbedaan pendapat antara individu dengan kelompok atau individu dengan individu seperti itu. Misalnya kalau contoh kerusuhan dan konflik sosial ini, misalnya kalian masih ingat dengan perang Sampit? Masih ingat? Nah, itu kan menjadi salah satu contoh konflik sosial bahwasanya ada perbedaan latar belakang di sana antara suku Dayak dengan, ada yang tahu suku Madura. Nah, itu menjadi penyebabnya adalah bahwasanya suku Madura yang tinggal di Kalimantan itu ingin menguasai tanah mereka gitu, sehingga suku Dayak itu tidak mau gitu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi konflik. Oke. Dan itu juga merupakan salah satu contoh bencana sosial yang
terbesar di Indonesia pada tahun itu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya sabotase. Nah, sabotase ini merupakan tindakan atau suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menjatuhkan seseorang. Misalnya di dalam sebuah kantor, misalnya ada seorang A yang iri terhadap seorang B, misalnya. Karena apa? Karena misalnya atasan di kantor itu memilih si B. Akhirnya apa? Akhirnya si A itu melakukan sabotase supaya si B itu tidak disukai oleh atasan. Oke. Nah, itu merupakan dari pengertian dari sabotase. Oke, nah yang ketiga ada namanya aksi teror. Nah, kalau aksi teror, kira-kira siapa yang bisa berpendapat terkait aksi teror? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Aksi teror. Apa yang kalian ketahui tentang aksi teror? Teror itu seperti apa? Contohnya mungkin seperti apa? Gimana? Menggunakan kekerasan. Boleh. Ada yang mau melengkapi? Ancaman. Boleh juga. Ada yang mau atau ada yang berbeda pandangan? Pak, yang seperti dulu Verdi Sambo yang kayak gitu kan Pak? Seperti itu boleh juga. Nah, jadi aksi teror di sini adalah suatu tindakan yang memang mencelakai seseorang. Misalnya kalau pastinya kalian sering bermain media sosial. Kalian masih ingat kasus aktivis Pak Andri Yunus yang disiram air keras oleh aparat TNI? Nah, kalian ingat? Nah, bahkan sampai sekarang kasus tersebut belum terselesaikan. Kenapa? Karena mungkin yang membuat itu adalah pihak TNI mungkin. Dan sekarang itu kasusnya masih di sidang gitu. Nah, itu merupakan contoh dari aksi teror, misalnya penyiraman air keras dan lain-lain. Sampai di sini dulu. Apakah paham atau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Paham semuanya? Oke, kita lanjut kalau paham. Selanjutnya ada yang namanya korupsi. Korupsi itu apa? Apa? Penggelapan uang. Haknya. Oke, jadi korupsi itu merupakan di mana seseorang seperti pejabat publik yang mengambil hak orang lain misalnya. Nah, ini kenapa menjadi salah satu contoh konflik sosial? Karena dia itu mengambil hak orang lain sehingga orang lain itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya misalnya. Kan kalau misalnya kita lihat di Indonesia kan ramai seperti itu ya. Oke, apa kasus korupsi terbaru ini yang kalian tahu? Yang terbaru. Yang dekat dengan kita. Apa? Benar tadi? Nadiem Makarim. Itu kan salah satu mantan dari Menteri Pendidikan. Itu yang dekat-dekat dengan kita. Seperti itulah contohnya. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan penyebabnya. Nah, di sini Bapak sudah tuliskan ada 5 penyebab. Yang pertama itu kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pendidikan. Nah, nanti kita akan kulik satu-satu. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu kemiskinan. Nah, kenapa kemiskinan itu disebut sebagai penyebab dari konflik sosial? Misalnya? Ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa kemiskinan? Menjadi penyebab dari konflik sosial. Karena rata-rata peristiwa-peristiwa seperti maling dan lain-lain itu dilatar belakangi oleh adanya kemiskinan, faktor kemiskinan. Oke, boleh. Jawabannya menarik. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda mungkin? Sama semua? Sama. Oke, jadi kemiskinan kenapa menjadi penyebab? Karena benar apa yang dikatakan Dika. Karena biasanya itu masyarakat yang, mohon maaf, yang memiliki pendapatan ekonomi yang di bawah rata-rata itu biasanya sangat rawan terhadap masalah sosial. Misalnya entah konflik dengan tetangga atau seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengangguran. Nah, pengangguran ini juga sebenarnya tidak jauh beda dengan kemiskinan gitu. Karena kalau orang-orang yang menganggur itu biasanya kan tidak punya pekerjaan gitu ya.
Artinya dia kalau dia pengen miliki uang yang banyak, dia bisa saja melakukan aksi nekat misalnya, entah itu ngebegal atau merampok atau maling gitu. Nah, selanjutnya ada kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini juga menjadi salah satu penyebab karena biasanya kalau kepadatan penduduk itu dapat memicu masalah-masalah sosial. Misalnya perampokan, misalnya selain perampokan, pencurian atau aksi tawuran itu sering rawan terjadi di kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya ada lemahnya penegakan hukum. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa lemahnya penegakan hukum itu disebut menjadi penyebab bencana sosial? Ada yang bisa jelaskan? Hukumnya longgar Keadilan. Karena keadilan. Oke. Kurang adil, maksudnya adil. Oke, jadi kenapa lemahnya penegakan hukum? Karena gini, secara logika misalnya, orang yang jahat kalau misalnya membuat kejahatan, kalau misalnya hukumannya itu tidak berat, dia akan merasa senang atau sedih? Senang ya, karena dia bisa saja melakukan hal jahat terus gitu, karena hukumannya tidak setimpal dengan perlakuannya seperti itu. Nah, ini menjadi menjadi peluang bagi orang-orang yang ingin sering melakukan konflik, kejahatan. Nah, selanjutnya ada minimnya pendidikan. Nah, kalau minimnya pendidikan di sini itu sebenarnya terkait kepada SDM seseorang. Nah, biasanya kalau orang-orang yang memiliki, SDM yang rendah, itu biasanya cara berpikirnya itu tidak panjang atau misalnya cepat mengambil keputusan gitu, sehingga ketika terjadi misalnya sebuah forum diskusi, misalnya si A mau memberikan pendapat, tapi si pendapat A tidak diterima oleh yang di forum tersebut, sehingga apa? Karena dia memiliki pemikiran yang tidak panjang, dia misalnya langsung melakukan aksi ribut atau misalnya aksi fisik misalnya di forum tersebut. Nah, ini menjadi penyebab dari bencana sosial. Oke, sampai di sini. Apakah kalian paham? Atau ada yang ingin dulu bertanya? Tidak, berarti semua paham. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai dengan dampaknya. Nah, di sini saya sudah kelompokkan menjadi 3 dampak, bahwasannya bencana sosial itu memiliki dampak terhadap fisik, terhadap sosial atau kesehatan, dan terhadap ekonomi. Misalnya dalam fisik, misalnya saya ambil contohnya itu misalnya bencana sosial, contohnya demonstrasi. Nah, kalau biasanya demonstrasi yang dilakukan secara anarkis, itu biasanya dapat menyebabkan dampak yang berat bagi misalnya fisik, entah itu melakukan aksi pelemparan batu. Nah, itu kan biasanya ada dampak kepada fasilitas umum atau fasilitas sosial. Nah, kalian masih ingat nggak dengan demo yang baru-baru kemarin? Masih ingat yang ada seorang ojol yang dilindas oleh Brimob? Masih ingat? Nah, itu kan kemarin demonya dilakukan secara anarkis gitu. Kenapa bisa anarkis? Mungkin karena ada provokator, entah itu dari pihak polisi ataupun dari pihak masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai sosial atau kesehatan. Nah, biasanya kalau masih dalam contoh demonstrasi, itu biasanya orang-orang yang terkena dampaknya itu biasanya mengalami entah itu rasa trauma, entah itu misalnya bahkan sampai korban jiwa, seperti yang kemarin yang ada seorang ojol yang dilindas oleh Brimob. Nah, kalau misalnya ke ekonomi itu biasanya ekonominya itu merendah. Misalnya gini, misalnya contohnya gini, saya ambil contohnya misalnya di Indonesia. Misalnya ada seorang pengusaha yang ingin membangun sebuah pabrik, misalnya di wilayah di Indonesia, tetapi diganggu oleh ormas ataupun preman. Nah, itu menjadi salah satu contoh terganggunya stabilitas ekonomi. Karena kalau misalnya tadi tidak ada ormas atau preman, maka pabrik berjalan, maka akan membuka juga yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, tapi kalau misalnya dipalak terus oleh preman dan misalnya dipalak terus oleh ormas, siapa yang tahan gitu, ibaratnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini menjadi penyebab dampak terhadap ekonomi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Atau paham atau bagian mana yang tidak paham? Paham semua? Yakin? Berarti kalau nanti saya tanya paham? Paham. Oke. Kita lanjut. Nah, hari ini kita akan bahas. Tadi kita sudah bahas terkait dengan penyebab, terus dampaknya. Nah, hari ini kita bahas bagaimana cara mitigasinya. Nah, di sini mitigasi bencana itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Di setiap tahapan ada lagi tahapan-tahapannya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Misal, di tahap pra-bencana. Di tahap pra-bencana itu ada tahapan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Nah, pra-bencana ini merupakan tahap sebelum terjadinya bencana. Nah, biasanya dilakukan misalnya, kalau misalnya dalam contoh bencana sosial, itu biasanya kita lakukan seperti pendidikan karakter, misalnya untuk orang-orang yang memang, mohon maaf, yang tidak memiliki SDM yang cukup tinggi. Terus selanjutnya misalnya peningkatan keamanan bagi masyarakat, seperti itu. Nah, sama juga dengan mitigasi. Kalau mitigasi ini kan upaya untuk mengurangi dampak apa? Kalian masih lupa ya? Kan kemarin-kemarin sudah kita bahas bahwasanya mitigasi ini adalah upaya untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. Kalau misalnya kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kesiapsiapan. Kesiapsiapan. Oke, kesiapsiapan. Ada lagi? Simulasi. Oke. Jadi kalau misalnya di siapsiagaan ini, itu misalnya langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, itu adalah kesiapsiagaan. Oke, paham sampai tahap prabencana? Paham. Oke, sekarang kita masuk ke tahap saat bencana. Nah, saat bencana ini ada satu tahapan yang namanya tanggap darurat. Tanggap darurat pada saat bencana itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Ya, tanggap darurat. Evakuasi. Boleh. Ada lagi? Ketika terjadi bencana sosial, kita dapat melarikan diri ke tempat yang aman. Oke, boleh. Boleh. Benar ya. Jadi jawabannya itu pada saat bencana tanggap darurat itu melakukan evakuasi. Contohnya benar, misalnya pada saat demonstrasi. Ketika sudah demonstrasi itu terjadi anarkis, maka kita harus bisa menyelamatkan diri masing-masing, seperti itu. Oke? Oke, nah selanjutnya adalah tahap pasca bencana. Nah, tahap pasca bencana ini merupakan tahap setelah terjadinya bencana. Nah, oke, di tahap ini ada 2 tahapan lagi, namanya rehabilitas dan rekonstruksi. Nah, rehabilitas itu sendiri adalah suatu pemeliharaan atau pemeliharaan setelah terjadi bencana. Misal, contohnya demonstrasi misalnya. Ketika sudah terjadi demonstrasi yang secara anarkis, itu di jalanan itu bakal banyak yang namanya kerusakan fisik. Misalnya seperti kemarin, yang masyarakat itu melempar batu ke kantor Brimob misalnya. Itu kan banyak kaca-kaca yang pecah, pintu-pintu yang bolong gitu. Bahkan sampai membakar mobil polisi. Nah, maka puing-puing dari sampah-sampah tersebut itu dibersihkan. Nah, disitulah tahap rehabilitas. Kalau misalnya tahap rekonstruksi, nah itu tuh biasanya tahap pembangunan ulang kembali fisik yang sudah rusak, seperti itu. Paham sampai di sini? Beneran? Beneran. Oke, jadi kalau paham sampai di sini? Oke, jadi kalau kalian paham, Bapak ingin memberi kalian tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu simple. Tugas kelompoknya itu kalian menulis studi kasus di sebuah kertas. Studi kasus tentang contoh bencana sosial. Bebas, entah itu tawuran, entah itu mengangkat, misalnya kalau kalian bisa mengangkat kerusuhan 98 misalnya, boleh. Boleh. Intinya studi kasus tentang contoh bencana sosial. Nah, nanti kalian sudah tulis studi kasusnya, kalian akan analisis penyebabnya apa, dampaknya apa, dan bagaimana cara mitigasinya. Oke, jadi Bapak akan bagi kelompok. Kelompoknya bebas sebenarnya. Bapak pengen kelompoknya itu ada 6 kelompok.
masing-masing beranggotakan ada yang 6 orang, ada yang 5 orang, bahkan ada yang 4 orang. Karena tadi ada 3 orang yang tidak hadir. Oke. Jadi kelompoknya Bapak bebaskan, bebas mau dengan siapapun, silahkan. Yang penting pada saat pembagian kelompok, kalian itu tidak mengeluarkan suara. Paham? Oke, sekarang silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Bebas, tanpa ada suara. Oke, silahkan. Bebas, mau sama siapapun kelompoknya silahkan. Bebas. Ayo, bebas. Bisa? Ayo. Tanpa suara. Ayo. Yang belakang gimana? Yang belakang? Ayo, bentuk bebas. Bebas sama siapapun silahkan. Bebas, kelompoknya bebas. Ayo. Yang di belakang? Oke. Ini sudah. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Itu 1, 2, 3, 4. Mana? Oke. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompoknya mana? Oke, ayo. Udah? Gimana yang di belakang? Sudah yang di belakang? Ini satu kelompok. Oh, ini beda lagi berarti ya? Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Oh, itu? Udah di situ? Ayo. Bentuk dulu kelompoknya. Bebas. Yang penting jangan terlalu banyak dalam satu kelompok itu, jangan melebihi 6. Udah? Oke. Dengar dulu semuanya. Kalau misalnya kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, tadi tugasnya sudah tahu apa tugasnya? Nah, tugasnya tadi mencari studi kasus contoh bencana sosial, terus kalian analisis faktor penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana cara mitigasinya. Nah, untuk studi kasusnya itu bersifat nasional saja, jadi di negara kita saja, jangan sampai ke luar negeri. Dan untuk mencari studi kasus, saya memperbolehkan untuk melihat HP. Boleh untuk melihat HP dan hanya untuk membuka Google, oke, untuk mencari studi kasus. Silahkan, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit atau 25 menit. Oke, silahkan. Ini tentang apa? Tawuran. Oke, silahkan. Ini tentang apa? Oh, tentang korupsi, boleh. Kalau ini tentang apa? Demonstrasi, boleh, bagus. Ini tentang? Penyiraman aksi teror. Oke, boleh. Ini tentang apa? Kerusuhan massa. Oh, perang sampit. Berarti kalian angkat dengan yang kemarin, yang perang sampit antara suku Dayak dengan suku Madura. Oke, boleh, bagus. Oke, ayo kerjakan. Sok kerjakan dulu, jangan ribut. Sok kerjakan dulu. Sok ini juga. Ini tadi ngambil apa? Korupsi. Kalian ngambil apa? Sabotase. Ini kelompoknya yang mana? Jangan belakangi teman tuh. Jangan di belakangi teman, sok. Teman tuh tidak boleh di belakangi. Respeknya, Pak. Berarti ini ngambil? Sabotase, aksi sabotase. Boleh, ayo. Cari dulu tadi penyebabnya, terus dampaknya, siklus mitigasinya, dan sebagainya. Oke, tulis dulu. Oke. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya. Jadi silahkan menulisnya itu kalau bisa cepat saja. Gimana? Ada kendala? Nggak ada kendala. Oke, gimana yang kelompok ini ada kendala? Nggak ada. Aman, Pak. Oke, ini mitigasi. Oke, bagus.
Ayo kerjakan. HP-nya digunakan hanya untuk melihat studi kasus. Oke, ada kendala? Nggak ada kendala. Yang ini ada kendala? Tidak. Oke, tidak ada kendala. Yang ini ada kendala? Aman semua. Oke. Ada Pak. Oke, sok. Oke. Oke, ayo cari dulu ya. Waktunya sampai 20 menit. Oke. Waktunya 20 menit. Gimana Dika? Udah? Udah, lagi di search. Ada kendala? Nggak ada Pak, aman. Oh, dampaknya terus nanti cari juga terkait dengan mitigasinya. Oke, jangan lupa mitigasinya dari tahap prabencana, saat bencana sama pasca bencana. Oke, silahkan. Oke. Oh, saat bencana. Oke. Oke lah. Yuk, kerjakan dulu. Hei. HP-nya tadi saya suruh hanya untuk membuka Google. Oke. Membuka Google. Oke. Ayo, di sini ada kendala? Oke, bagus. Aman aja. Aman. Oke. Di sini aman. Enggak ada kendala. Oke. Sok, baca dulu. Nah, kalian sudah cari terkait dengan mitigasinya. Nah, mitigasinya sok cari dulu mitigasinya itu di prabencana, saat bencana, sama di pasca bencananya. So, nggak apa-apa, cari aja dulu. Oke. Sok cari dulu mitigasi. Kalian tadi mengangkat demonstrasi. Bagaimana cara mitigasi demonstrasi? Misalnya di tahap prabencananya seperti apa, saat bencananya seperti apa, dan juga pasca bencananya seperti apa. Nah, seperti itu. Ayo. Ini udah sampai ke tahap mitigasi? Belum. Sok nggak apa-apa, sok. Jawab aja. Tulis saja yang kalian ketahui. Sehingga menimbulkan Ayo Fahri, ayo Fahri. Oke. Ayo. Oke. Yuk. Ngantuk Pak, aduh. Pusing ini. Sebentar lagi. Oke, waktunya gimana? Ada yang sudah selesai kelompok? Oke, nggak apa-apa. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit lagi. Masih lama itu lama. Ini udah sampai mana? Udah sampai tahap mitigasi? Sok cari dulu tahap mitigasinya. Ya, sok cari dulu tahap mitigasinya seperti apa. sampai mitigasi kan Pak? Iya, sampai cari sampai mitigasi. Kalau penyebab udah. Oh, baru sekarang. Oke, nggak apa-apa. Dampaknya juga sok kerjain dulu sok. Ya, Mama, udah? Oh, boleh, silahkan. Boleh. Boleh. Nanti tidak juga semua kalian tulis nggak masalah, tapi intinya aja. Nanti kalian yang penting paham dengan bencana tersebut, paham dengan penyebabnya apa, dan paham dengan mitigasinya seperti apa. Nah, silahkan cari. Oke, cari. Oke. Ini udah sampai tahap mana? Mitigasi. Udah di tahap prabencana. Oh, mau ke tahap prabencana. Oke. Tahap prabencana. Prabencana. Oke, sok kerjain dulu. Kerjain dulu, ayo. Udah, oke. Nggak apa-apa, sok kerjain dulu. Nah, ini memakai buku orang, Bah. Oh iya, ada apa ini? Udah? Kelompok ini? Kelompok Dika udah? Udah, Pak. Kelompok
Fajar udah? Najril. Oh, kelompok Najrul udah? Sudah lupa. Kelompok Najrul udah? Oh, kelompok Najrul udah. Oke, kelompok Dika? Udah. Sedikit lagi. Oke. Oke. Waktunya tidak lama lagi. Waktunya 8 menit lagi. Belum? Ayo cepat dulu kerjakan coba. Ya. Yang ditulis tuh intinya aja, intinya. Iya, udah. Kalau sudah, udah. Iya, udah nggak apa-apa. Tulisnya dulu. Sok. Kerjain aja dulu. Baca WA. Oke. Kelompok siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai baru satu kelompok. Kelompok yang lain belum selesai. Waktunya saya batasi ya, jadi 5 menit lagi. Terakhir. Selesai tidak selesai harus segera dipresentasikan. Oke, mengingat. Oke, waktu 5 menit lagi. Selesai tidak selesai nggak apa-apa, silahkan dipresentasikan. Ayo. Lupa gerak Pak. Oh, ini udah beres. Oh. Masyarakat harus segera melalui. Jadi nggak perlu semuanya ditulis, jadi intinya aja biar kalian paham materinya seperti apa gitu. Kalaupun kalian tulis semua tapi tidak paham, tidak ada itunya gunanya. Yang penting intinya yang kalian pahami terkait mitigasi prabencana, entah itu saat bencana, silahkan. Oke? Kalian sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan baca-baca terlebih dahulu biar nanti pas presentasinya lancar. Terus nanti kalau bisa presentasinya boleh perwakilan satu orang boleh diwakilkan oleh di sini aja. Di sini mau Aurel kan? Boleh ke Aurel boleh atau ke siapa juga boleh. Pengennya Aurel. Oke. Oke, gimana? Kelompok siapa yang sudah selesai coba angkat tangan dulu kelompok yang sudah selesai. Belum ada. Ini lagi. Gimana? Ada kendala? Udah? Sampai tanah dampak. Pemerintah dan aparat didorong. Udah? Kelompok ini udah? Ah, sok. Ayo. Mau ke WC? Boleh? Sok. Silahkan. Kalau mau permisi, silahkan. Kalau mau permisi, silahkan. Silahkan. Kalau mau permisi, silahkan. Ini udah? Moral diberikan. 3 aja. Ya, Oke. Udah? Udah. Yang ini sudah? Oke, sok cepat. Kelompok yang sini sudah. Kelompok yang ini? Ayo cepat. Oke. Gimana kelompok yang ini sudah? Sudah? Oke, sudah. Kelompok itu sudah. Berarti ada 1, 2, 3. Udah. 4, udah 5. Yang ini? Berarti tinggal satu kelompok lagi. Yang ini udah? Udah, oke. Karena semua kelompok sudah, sekarang Bapak ingin kelompok siapa yang mau terlebih dahulu untuk presentasi atau memaparkan pencariannya? Oh, silahkan kelompok Herdika. Hei, kelompok yang lain dengar dulu. Terus nanti siapkan satu pertanyaan. Silahkan Herdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan
dari kelompok 6, saya akan memaparkan sebuah studi kasus yang telah kami cari, yaitu kerusuhan masa konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Latar belakang konflik Sampit ini terjadi di Sampit pada tahun 2001. Konflik ini melibatkan suku Dayak dan suku Madura yang awalnya kedua kelompok hidup berdampingan, tetapi lama-kelamaan muncul ketegangan sosial dan ekonomi. Kelompok yang lain dengar dulu dengar. Datang melalui program transmigrasi dan bekerja di berbagai bidang perdagangan maupun perkebunan. Sebagai masyarakat Dayak merasa tersaingi dalam pekerjaan dan ekonomi, yang menyebabkan penyebab konfliknya yaitu persaingan ekonomi dan pekerjaan. Lalu ada perbedaan budaya dan adat. Terus ada konflik kecil yang berkembang menjadi besar, kurangnya penyelesaian konflik secara cepat oleh aparat, sehingga konflik dipicu oleh perkelahian antara warga yang kemudian menyebar menjadi kerusuhan massa. Lalu ada jalannya peristiwa yaitu dibacanya bisa di intinya aja singkatnya, terus nanti penyebabnya itu tidak jelas semua nggak apa-apa, terus dampaknya apa, terus mitigasinya nanti seperti apa gitu. Tidak usah semua, jadi yang penting-pentingnya aja. Dan warga-warga mengungsi untuk menyelamatkan diri. Lalu kemudian aparat keamanan diterjunkan untuk menghentikan konflik dan menjaga keamanan warga setempat. Nah, dari peristiwa tersebut ada dampaknya, yaitu banyak korban jiwa, ribuan warga kehilangan tempat tinggal, kerusakan rumah dan fasilitas umum, hingga hubungan antar suku yang menjadi renggang. Nah, di sini juga kami menulis berbagai mitigasi yang dimulai dari prabencana, yaitu meningkatkan toleransi antar suku Dayak dan Madura, mengadakan musyawarah dan dialog antar warga, serta menyelesaikan konflik dengan cepat. Nah, adapun mitigasi saat bencananya yaitu aparat keamanan mengamankan wilayah konflik dengan sigap, evakuasi warga ke tempat yang lebih aman, penyediaan posko pengungsian, makanan dan layanan kesehatan, serta pembatasan wilayah untuk mencegah kerusuhan yang meluas. Lalu ada pasca bencananya yaitu pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum, bantuan bagi korban dan pengungsi, pemulihan kondisi masyarakat setempat, penguatan hukum dan keamanan agar konflik tidak terulang kembali, serta kegiatan sosial dan budaya bersama untuk mempererat hubungan masyarakat. Baik, sekian materi yang bisa saya sebagai perwakilan paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 6 sudah memaparkan hasilnya. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Bebas. Ada yang mau bertanya? Satu orang? Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya. Bebas, pertanyaannya tapi tentang studi kasus yang tadi. Ada yang mau bertanya? Kelompok yang ujung, ada yang mau bertanya? Kelompok yang ini? Kelompok yang ini? Kelompok yang ini? Tidak ada yang mau bertanya? Gimana? Kelompok yang ini ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Saya ingin bertanya. Nama dulu. Izin perkenalkan diri, nama saya Abdul Farezi dari kelompok berapa? Kelompok 3. Pertanyaannya, apa dampak jangka panjang dari peperangan antara perang Sampit antara Madura dan Dayak? Dampak panjangnya? Ya. Baik, izinkan saya menjawab. Mohon maaf nanti Bapak koreksi diam dulu, diam. kasusnya salah. Oke. Saya ingin jawab sepengetahuan saya, dampak panjang jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat, yaitu konflik ini akan secara turun-temurun ke generasi yang akan datang. Lalu dampak panjangnya yaitu terulang kembali konflik Sampit ini jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, gitu. Nantinya generasi-generasi selanjutnya dari suku Dayak dan suku Madura itu masih ada ketegangan sosial
mulai dari bisa dari pekerjaan dan ekonomi kalau dari tadi begitu Bapak. Oke, gimana kelompok 3? Ada yang mau dikritisi? Ada yang mau dikritisi atau sudah cukup? Cukup. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi yang mau memaparkan? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk. Oke, silahkan kelompok 3. Bacakan hasil pencarian kalian. Satu orang bebas. Perwakilan, ayo. Oh ya, bacakan aja sedikit. Silahkan berdiri, boleh berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Rezi dari kelompok 3. Saya akan membacakan tugas dari Bapak. Materi yang kita buat, yang kita cari yaitu penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Pada tahun 2017, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal setelah melaksanakan sholat subuh di dekat rumahnya. Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena Novel merupakan penyidik yang menangani berbagai kasus korupsi di Indonesia. Penyebab terjadinya kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan diduga karena adanya rasa dendam dan ketidaksuksesan dari pihak tertentu terhadap pekerjaan korban sebagai penyidik kasus korupsi. Selain itu, kurangnya pengendalian emosi dan rendahnya kesadaran hukum membuat pelaku memilih tindakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Lemahnya pergaulan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya seperti air keras juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya tindak kejahatan tersebut. Dampak positif, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum dan keamanan pemerintahan Gimana? Terbaca nggak tulisannya? dan aparat didorong untuk menuntut kasus kekerasan secara Tidak bisa dibaca umat biasa. Nah, boleh, lanjutkan boleh. Yang menulis, yang membacakan boleh. Dilanjut oleh saya Putri Naila Nurmaulia. Gimana tuh? Ya. Pemerintah dan aparat didorong untuk menyusut kasus kekerasan secara serius. Banyak dukungan moral diberikan kepada korban. Dampak negatif, korban mengalami dampak trauma. Masyarakat merasa khawatir. Kasus ini menimbulkan keresahan dan perdebatan di masyarakat. Yang keempat, mitigasi. Yang pertama, prabencana. Memperketat pengawasan penjualan bahan kimia berbahaya seperti air keras. Yang kedua, meningkatkan keamanan bagi tokoh atau pihak yang beresiko menjadi sasaran kekerasan. Yang ketiga, menanamkan nilai hukum dan toleransi di lingkungan maupun masyarakat. Yang kedua, saat bencana, segera menolong korban dan membawa ke kesehatan. Yang ketiga, membilas bagian tubuh yang terkena air keras dengan air bersih untuk mengurangi cedera. Yang ketiga, mengamankan lokasi kejadian dan mencari saksi untuk membantu penyelidikan. Yang ketiga, pasca bencana, melakukan proses hukum terhadap pelaku secara tegas. Oke, cukup. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ada yang mau bertanya?
Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut aja. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu silahkan. Kelompok mana lagi yang mau? Oke, silahkan. Yang itu dulu. Oke, satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gianti Kelina dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai korupsi. Jadi ada kasus Bupati Aceh Timur disebut jadi tersangka korupsi beasiswa. Nah, kasus dugaan korupsi beasiswa di Aceh ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan dana pendidikan yang berasal dari dana otonomi khusus. Program beasiswa tersebut memiliki anggaran sebesar 22,3 miliar. Dengar dulu temannya, dengar. Nah. Kerugian negara sekitar 10 miliar. Kasus ini mulai diselidiki sejak tahun 2019. Di tengah proses penyelidikan muncul isu di masyarakat bahwa Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pihak Polda Aceh membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa hingga saat pernyataan disampaikan belum ada penetapan tersangka terhadap Iskandar. Polisi menyatakan penyelidikan masih dalam tahap pendalaman dan pengumpulan alat dan bukti. Kasus ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat anti korupsi karena proses penanganannya dinilai berlangsung cukup lama. Dah. Belum, Pak. Oke, lanjut terus kalau belum. Penyebab kasus tersebut pengelolaan dana yang besar dan kompleks, lalu lemahnya pengawasan anggaran dan potensi penyalahgunaan wewenang. Lalu ada dampak kerugian negara, terganggunya dunia pendidikan dan turunnya kepercayaan masyarakat. Lalu mitigasinya ada prabencana edukasi anti korupsi. Pada saat bencana melakukan penyelidikan dan proses hukum pasca bencana, yaitu memberikan sanksi kepada yang terbukti. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, biar lanjut. Mau bertanya? Oke, silahkan. Apa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara? Nah, apa pentingnya Mau langsung menjawab atau berdiskusi dulu? Langsung menjawab besok. Langsung aja lah. Langsung aja. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana. Kalau Oke. terbuka ya, jadi korupsi itu lebih minim gitu. Oke. Terus memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan. Biar kan beasiswa itu biar tepat ke orangnya gitu. Oke. Biar tepat sasaran. Oke, cukup. Oke, cukup. Gimana? Oke, sekarang kelompok yang mana lagi yang mau? Oke, silahkan itu dulu. Nggak apa-apa, itu dulu. Sabar. Sok, dengar dulu, dengar. Saya akan membacakan bencana sosial sabotase. Kasus sabotase kebakaran di Jembatan Besi, Jakarta Barat. Pada tahun 2020 terjadi kebakaran besar di Jakarta Barat, menghanguskan lebih dari 100 rumah warga. Diduga merupakan sabotase karena api muncul di beberapa titik secara bersamaan. Penyebabnya yaitu diduga ada unsur kesengajaan atau sabotase dari pihak tidak bertanggung jawab. Permukiman yang padat dan rumah terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Kurangnya sistem keamanan dan pengawasan lingkungan. Dampak sosialnya yaitu warga kehilangan tempat tinggal dan timbul rasa takut pada masyarakat. Aktivitas warga terganggu dan sebagian warga harus mengungsi
Dampak fisiknya yaitu lebih dari 100 rumah hangus, terbakar, dan barang milik warga rusak atau hilang. Dampak ekonominya, warga mengalami kerugian materi dan kehilangan sumber penghasilan. Siklus penanggulangan prabencana, menyediakan alat pemadam, membuat jalur evakuasi. Saat bencana, warga diimbau tetap tenang. Warga dievakuasi ke tempat yang aman. Pasca bencana, memperbaiki fasilitas umum dan membangun kembali rumah warga, meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu lanjut kelompok ini, silahkan. Kelompok Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Rama Palevi ingin mempresentasikan tentang kronologi kasus tawuran antara remaja di Palembang. Kasus ini terjadi di Palembang dan melibatkan dua kelompok remaja, yaitu Ravendos dan The Legend. Konflik bermula dari saling ejek dan tentangan melalui media sosial Instagram. Ejekan tersebut kemudian berkembang hingga kedua kelompok tersebut melakukan pertemuan di sebuah wilayah di Palembang. Pada Ahad 23 Februari 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, kedua kelompok bertemu di Jalan MR Sudirman Ganda Subrata, kawasan Kuburan Cina. Pertemuan tersebut berubah menjadi aksi tawuran menggunakan senjata tajam seperti celurit dan cobek. Dalam bentrok itu, seorang remaja berinisial RP, 15 tahun, yang merupakan anggota kelompok The Legend, mengalami luka bacok di bagian kepala dan tubuh hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap dua perilaku, yaitu Muhammad Pelaku. yaitu M3 Hanggara dan Ali Albarokah alias Alba. Sedangkan satu pelaku lainnya masih di dalam tahap pengejaran. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik yang berawal dari media sosial dapat berkembang menjadi kisah nyata dan melibatkan korban jiwa akibat dikendalikannya dengan baik. Udah Pak? Udah? Faktor penjawabnya? Iya, penjawabnya udah dicari. Penyebabnya itu: 1. Saling ejek di media sosial. 2. Kurangnya kekontrolan emosi. 3. Pengaruh kelompok. 4. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan sekolah. Oke, dampaknya? Dampaknya yaitu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, selalu merusak masa depan pelajar yang terganggu. Mitigasinya? Mitigasinya Udah dicari? udah Pak. Mitigasi konflik itu di prabencana, yaitu sebelum konflik terjadi, orang tua dapat mengawasi penggunaan media sosial serta membiarkan pendidikan karakter dan pengendalian emosi kepada remaja. Mitigasi saat bencana, masyarakat harus segera melerai dan menghubungi pihak yang berwenang. Terus pasca bencananya dilakukan mediasi, perdamaian, dan pengawasan agar tidak terulang kembali. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, 2 orang nih. Silahkan, kamu dulu. Sok siap-siap kelompok ini untuk menjawab pertanyaan. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila dari kelompok 4. Oke, kelompok 4. Dari kelompok 2. Oke, kelompok 2. Dengar dulu semua, dengar. Silahkan, Kamila. Nilai apa saja yang dapat kalian pelajari dari kasus tawuran yang kalian cari tersebut? Iya. Ayo. Nilai apa yang dapat dipelajari dari kasus yang kalian cari? Apa nilai yang bisa kalian petik dari kasus tersebut? Ayo. Nilai yang dapat dipetik dari kasus tawuran tersebut yaitu adalah pentingnya mengontrol emosi dan dan bisa menyelesaikan masalah dengan bijak serta menggunakan media sosial dengan baik dan positif. Cukup. Oh, cukup. Oke, tadi siapa lagi teh? Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Oke, ada lagi? Ini Pak, ini. Ada lagi mau bertanya? Enggak ada lagi. Oke.
kelompok silahkan bacakan. Perkenalkan, nama saya Cahya Fadila Andriani Nasution dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang demonstrasi warga menolak pembangunan pabrik di Desa Langgeng, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebuah perusahaan ingin membangun pabrik pengolah limbah di dekat permukiman warga. Sebagian warga menolak karena khawatir akan terjadi pencemaran udara, limbah, dan kebisingan yang dapat mengganggu kesehatan serta lingkungan sekitar. Kronologinya, warga mengadakan aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah daerah. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penolakan pembangunan pabrik. Perwakilan warga meminta pemerintah meninjau ulang izin pembangunan pabrik tersebut. Demonstrasi berlangsung berdamai pengawalan aparat keamanan. Setelah aksi berlangsung, pemerintah mengadakan pertemuan dengan warga dan pihak perusahaan untuk membahas masalah tersebut. Dampak demonstrasi ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, warga dapat menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka. Pemerintah menjadi lebih memperhatikan dampak bagi lingkungan dan terjadi komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dampak negatifnya adalah aktivitas jalan di sekitar lokasi sempat terganggu dan sebagian pekerja proyek harus menghentikan pekerjaannya sementara waktu. Penyelesaiannya, pemerintah melakukan pemeriksaan lingkungan dan meminta perusahaan memenuhi syarat pengolahan limbah serta menjaga lingkungan sekitar sebelum pembangunan dilanjutkan. Dan kesimpulannya adalah demonstrasi dapat menjadi cara masyarakat untuk memperjuangkan hak dan menjaga lingkungan. Namun, aksi harus tetap dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai aturan agar tidak merugikan pihak lain. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Oh, silahkan. Bagaimana hubungan antara hak menyampaikan pendapat dan tanggung jawab menjaga ketertiban umum? Tuh. Mau langsung dijawab atau berdiskusi? Sok, silahkan. Hak menyampaikan pendapat harus disertai tanggung jawab karena menjaga ketertiban umum agar menyampaikan aspirasi tetap damai, tertib, nyaman, dan tidak merugikan bagi orang lain. Gimana? Cukup? Oke. Ada lagi? Tidak? Oke, berarti semuanya sudah ya? Oke, nah jadi yang kalian cari itu sebenarnya benar terkait studi kasusnya. Tadi juga saya sudah lihat bermacam-macam. Ada yang mengangkat konflik tawuran, ada yang mengangkat perang sampit, dan lain-lain. Oke. Nah sekarang silahkan kembali ke tempat masing-masing. Terlebih dahulu. Tanpa suara. Tanpa suara. Tanpa. Oke, ayo cepat. Ayo Dika, duduk Dika. Sok di sini saya sok. Sok. Oke, jadi kalian tadi sudah mencari studi kasus tentang bencana sosial. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Kalian apakah sudah mengerti dengan materi ini? Sudah paham semua? Oke, nah untuk menguji itu Bapak sudah buatkan 10 soal kuis tentang bencana ini atau materi ini. Sekarang siapkan handphone kalian. Ada yang nggak punya kuota? Ada yang tidak punya kuota? Ada. Jadi tolong saling bantu, oke? Silahkan scan barcode tersebut biar langsung masuk ke games. Pertanyaan. Yuk, silahkan di scan dulu.
Kalau yang dari belakang tidak bisa, silahkan ke depan juga, nggak masalah untuk scan. Ayo scan dulu, scan. Udah? Kalau sudah di-scan, nanti ada diminta nama. Dan nanti kalian tulis nama kalian, oke? Jangan nama yang aneh-aneh. Oke? Nama asli. Tidak bisa? Kalau tidak bisa scan, itu ada nomoran tuh. Coba. Ya, kuisis. Coba. Bisa? Udah? Siapa yang sudah? Belum. Yang belum, coba. Coba lagi, coba. Kalau udah kalian isi nama, biasanya kalau dimulai langsung keluar soal. Tapi jangan dulu dimulai. Isi nama aja dulu. Oke, ada yang belum? Sudah semua? Belum? Silahkan, tunggu dulu, tunggu. Berapa itu namanya? 107 38801. Ada nomornya tuh 107 38801 kalau misalnya lewat ID. Udah semua? Oke, sekarang tulis nama, baru langsung kerjakan soalnya. Ya, langsung mulai. Udah keluar kan soalnya? Soalnya udah keluar? Nah, silahkan jawab. Oh, ini nih. 31 orangnya. Kalian. Nih. Herdika sudah menjawab 4 soal. Ya? Gimana? Coba masukkan dulu kodenya. Biasanya itu langsung. Oh, ini tadi berapa ya? Sebentar. Kodenya tuh itu 1073 8801. Udah? Bisa, Arta? Bisa. Sok lanjut. Hanya 10 soal. Siapa yang sudah? Herdika? Oke. Sementara kayak sepertinya wow, Herdika benar semua. Cintana udah ini? Baru 3 soal lagi. Ayo. Baru Herdika yang benar semua. Ayo jangan kerja sama. Ini kuis mandiri, kuis mandiri.
Wih. Oh, udah banyak ya. Ada 3 orang yang benar semua. 4. Ada Cintana, Fahri, Yanti, Erdika, Arta. Wis. Gimana? Sudah semua? Oke, sok lanjutkan dulu. Gimana, sudah? Hah? Salah pencet. Nggak apa-apa, gimana? Sudah semua? Satu lagi, cepat. Cahya Padilla. Ini. Oh, kamu pamer ya? Benar semua, mau pamer. Gimana? Udah semua? Ayo, cepat. Oh, cepat. Waktunya 1 menit lagi. Ayo. Udah? Kalau sudah? Udah semua? Udah. Kalau sudah, terkait dengan materi kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Pak Erdika, silahkan Erdika. Yang lain dengar semua, silahkan Erdika. Diri aja boleh, di situ aja berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mengenai bencana sosial. Bencana sosial adalah tindakan manusia yang dilakukan oleh manusia yang merugikan hingga menimbulkan kerugian hingga korban jiwa. Oke. Nah, adapun untuk jenis-jenis dari bencana sosial yaitu ada kerusuhan atau konflik, yaitu tindakan yang merugikan yang dilakukan dilatar belakangi oleh suatu perbedaan. Oke. Lalu ada sabotase, yaitu tindakan kerugian yang dilakukan secara sengaja untuk menjatuhkan orang lain. Lalu ada aksi teror, yaitu tindakan yang menimbulkan rasa takut terhadap manusia lain. Lalu ada korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan hak orang lain. Lalu ada penyebab dari dampak dari bencana sosial, yaitu ada 5. Yang ke-1 pengangguran, yang ke-1 kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga kepadatan penduduk, yang keempat lemahnya hukum, dan yang kelima minimnya pendidikan. Lalu ada dampaknya, yaitu ada 3. Yang pertama dampak fisik, yaitu kerusakan pasos sama fasum dan fasilitas umum. Yang kedua ada sosial, yaitu kekhawatiran atau rasa takut. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu terganggunya stabilitas ekonomi. Lalu ada mitigasi, yaitu ada prabencana, yaitu kesiapsiagaan, mitigasi dan pencegahan. Lalu ada saat bencana, yaitu tanggap darurat, dan yang terakhir ada pasca bencana, yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi. Oke. Jadi materi ini sudah untuk saat ini, untuk hari ini dicukupkan. Kalian juga sudah mempelajari tentang bencana sosial. Bapak harap setelah mendengarkan materi ini, kalian semua paham apa itu bencana sosial, mengenai penyebabnya seperti apa, dampaknya bagaimana, dan bagaimana cara mitigasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat ya. Sekali ya.